Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Yanti Mayasari Ginting, SOS MSc, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM. Pada kesempatan kali ini, saya Jessica Patricia Silalai sebagai moderator, serta rekan-rekan saya, Anissa Putri Mulia, Angelika Sinambela, Eva Dwi Nur, Hijratil Khaira, dan Lisa akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai penentu keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM anggota, studi kasus koperasi simpan pinjam versus koperasi serba usaha di Riau. Koperasi merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Di Provinsi Riau, koperasi berperan strategis seiring dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 350.000 dengan sekitar 7.500 koperasi terdaftar, di mana 5.200 diantaranya aktif. Dua jenis koperasi yang dominan adalah koperasi simpan pinjam atau KSP dan koperasi serba usaha atau KSU, yang masing-masing memiliki pendekatan dan cakupan layanan berbeda. KSP sendiri fokus pada layanan keuangan, sedangkan KSU menawarkan layanan lebih luas, termasuk perdagangan dan pelatihan usaha. Penelitian menunjukkan bahwa 65% UMKM anggota KSP mengalami peningkatan omset setelah mendapatkan pembiayaan, dan KSU berhasil meningkatkan pendapatan anggotanya hingga 40% melalui program kemitraan. Namun, koperasi di Riau menghadapi tantangan struktural dan manajerial, seperti 30% koperasi yang tidak aktif akibat lemahnya manajemen dan rendahnya transparansi keuangan. Adopsi teknologi digital juga masih terbatas, dan partisipasi anggota cenderung rendah. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat turut memperkuat keberlangsungan UMKM melalui prinsip kebersamaan dan gotong royong. Namun, tidak semua koperasi berhasil meningkatkan kesejahteraan anggotanya karena keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh manajemen internal, kualitas SDM, serta kolaborasi eksternal. Studi ini menyoroti dua koperasi di Provinsi Riau, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Muda Karya dan Koperasi Tani Sayo, untuk menggali tantangan, strategi, dan faktor keberhasilan. Tujuan dari penelitian ini yaitu, yang pertama, untuk menjelaskan tentang KSU dan KSP. Yang kedua, menggambarkan bentuk koperasi KSU dan KSP. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi KSU dan KSP. Dan yang terakhir, mengetahui alternatif kebijakan, kendala, atau hambatan KSU dan KSP. Koperasi pertama yang kami lakukan wawancara adalah Koperasi Simpan Pinjam Muda Karya yang beralamat di Jalan Bunga Raya nomor 6 Pekanbaru Riau, di mana koperasi ini telah berdiri sejak tahun 2008 dan wilayah operasionalnya adalah daerah Riau dengan jumlah anggota sebanyak 514 anggota dan 80%-nya adalah anggota aktif hingga saat ini. Ada sebanyak 10 hingga 15% dari anggota adalah pelaku UMKM. KSP Muda Karya merupakan koperasi yang berfokus pada layanan simpan pinjam kepada anggota yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM sektor perdagangan dan jasa. Berdiri sejak tahun 2008 di Kota Pekanbaru, koperasi ini memiliki struktur organisasi yang sederhana namun fungsional dengan sistem manajemen keuangan yang sudah terkomputerisasi. Kegiatan utama koperasi meliputi penyimpanan dana anggota, pemberian pinjaman modal usaha, serta penyuluhan keuangan dasar. Koperasi Simpan Pinjam Muda Karya. Pertama itu proses dan persyaratan pinjamannya itu, pertama persyaratan pinjaman itu bisa menggunakan SK, BPKB, atau sertifikat sebagai jaminan. Proses pencairan dana itu paling cepat seminggu hingga 1 bulan, tergantung berapa banyak pinjaman yang diajukan oleh anggota. Penilaian berdasarkan lamanya keanggotaan dan ketersediaan dana. Selanjutnya produk layanan koperasi itu pertama menyediakan layanan pinjam dan simpanan bagi seluruh anggota. Kedua, tidak ada produk khusus untuk pelaku UMKM. Ketiga, fokus utama pada pembiayaan modal usaha anggota. Dampak dan manfaat bagi anggota UMKM. Modal pinjaman membantu pengembangan usaha anggota. Beberapa anggota UMKM kembali mengajukan pinjaman. Ketiga, tingkat kredit macet alternatif lebih rendah. Setiap koperasi yang berada di wilayah manapun pasti memiliki tantangannya tersendiri. Dan tantangan yang dialami oleh koperasi simpan pinjam muda karya itu, pertama, keterbatasan modal dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pinjaman anggota. Kedua, banyak anggota UMKM yang kurang memahami pengelolaan usaha sehingga usahanya gagal dan terjadinya kredit macet. Ketiga, risiko kredit macet akibat kurangnya analisis kelayakan pinjaman. Faktor kegagalan koperasi lain itu, pertama ada manajemen koperasi yang kurang profesional dan kurang transparan. Kedua, tidak rutin mengadakan rapat anggota tahunan. Ketiga, pemberian pinjaman tanpa seleksi yang tepat menyebabkan kredit macet. Dan keempat, ada menurunnya kepercayaan anggota terhadap koperasi. Waktu jangka pembayaran. Bank.
Selanjutnya ada Koperasi Serba Usaha Tani Saio. Koperasi Serba Usaha Tani Saio adalah koperasi yang mengelola kebun anggota yang sifatnya itu dari tanah adat. Koperasi ini dimulai dari adanya reformasi, yaitu pada tahun 1998, di mana pada tahun tersebut masyarakat itu dipermudah dalam pengelolaan hutan. Koperasi Serba Usaha ini berlokasi di perhentian luas Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki visi untuk menjadi perusahaan keluarga dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik. Awalnya Koperasi Tani Saio itu berdiri dimulai dari adanya reformasi. Reformasi yaitu 98. Jadi 98 itu dipermudahlah masyarakat itu dalam pengelolaan hutan. Jadi di Sungai Teso itu ada namanya wilayah Datuk Mamat Datuk Raja Ruhum. Berdasarkan wilayah tersebut, masyarakat atau kemenakan dari Datuk Mamat dan Datuk Raja Ruhum tahun 1999 awal. 9 sisa. Ada itu diadakan pengecekan areal namanya. Itu namanya survei. Guna untuk menentukan apakah wilayah tersebut sudah dikelola orang lain atau masyarakat tanpa izin. Setelah diadakan survei selama lebih kurang 1 tahun, dan ternyata wilayah tersebut sebagian sudah dikelola oleh masyarakat dalam kurun luar. Seiring berjalannya waktu dilakukan. Jadi maksudnya survei itu dimulai dari awal tahunnya tadi hingga berakhir tahun 2000. Jadi seiring berjalannya waktu, dengan tenggang waktu tersebut dilakukan pengurusan berbagai izin terkait dengan legalitas Koperasi Tani Saio. Jadi pada tahun 2000 bulan Agustus tanggal 20 maka keluarlah izin Koperasi Tani Saio dari Dinas Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun jumlah anggota dari Koperasi Serba Usaha Tani Saio secara keseluruhan adalah 182 anggota yang terbagi menjadi 2, ada anggota aktif dan ada anggota sisa hasil usaha. Anggota aktif berjumlah 30 orang, di mana anggota aktif ini adalah anggota yang membayar simpanan pokok dan membayar simpanan wajib dan juga dapat berangkat sebagai pengurus dari koperasi. Yang kedua itu ada anggota sisa hasil usaha yang berjumlah 152 orang. Jadi Koperasi Tani Saio ini bermitra ataupun bekerja sama dengan PT Adimulya Agrolestari, di mana PT Adimulya Agrolestari ini sebagai yang menyediakan pupuk, bibit dalam proses pemanenan dan lain sebagainya, sehingga hasil daripada proses pemanenan itu dibagikan dalam bentuk sisa hasil usaha kepada anggota sisa hasil usaha dari Koperasi Serba Usaha Tani Saio ini. Adapun pembagian sistemnya itu seperti berdasarkan tahun tanam, artinya hasil produksi dari masing-masing tahun tanam itu akan menentukan besaran SHU yang diterima oleh masing-masing anggota. Sebagai contoh, hasil produksi pada tahun tanam 2001 itu akan dibagikan kepada anggota yang berkontribusi pada tahun tanam tersebut. Dengan demikian, jumlah SHU yang diterima anggota akan berbeda-beda tergantung dari hasil produksi dari masing-masing tahun tanam. Jumlah anggota dia kan begini di koperasi kita itu lantaran tanah yang dikelola itu tanah adat. Nah, lalu nanti apa namanya koperasi kan yang di Saio itu melalui proses tidak semua anggota. Nah, jadi anggota yang aktif 30 orang. Tot angka ya. Ya anggota ada aktif 82 orang. Coba dibilang berapa itu. Dia ada anggota aktif itu namanya anggota praksi. Anggota aktif adalah anggota praksi itu kan dia syaratnya kan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib tadi sebentar. Jadi 152 anggota SHU tahu kan ya? Betul. Jadi yang 152 itu dia mereka cuma menerima SHU aja, menerima sisa hasil usaha aja. Nanti yang 30 orang itu adalah anggota praksi. Anggota praksi itu kan salah satu syaratnya membayar simpanan wajib dan simpanan pokok. Lalu nanti berhak untuk dipilih dan diurus. Kalau anggota SHU tidak ada itu, cuma SHU aja yang diterima. Oh, jadi syarat jadi SHU ini kan banyak kita, Ya. 152 orang. Iya. Itu berarti nggak aktif di koperasinya, Nanti tapi cuma terima SHU aja. Jadi nanti tiap bulan hitung apa hasil terima SHU gitu. berarti yang anggota yang aktifnya itu bisa jadi pengurus sekalian gitu. Bisa sesuai dengan anggota berhak dipilih dan untuk dipilih. Oke. Boleh dapat siapapun saya diurus itu. Kan Adis, yang namanya supaya itu. Iya. Nah, itu kan wilayahnya itu kan itu beda-beda. Setiap orang itu kan beda-beda. Hasilnya juga beda-beda. Itu pembagiannya itu macam mana caranya? Kayak bagi hasilnya tuh kayak mana gitu? Kalau orangnya sebenarnya terkait dengan pembagian SHU tidak dipengaruhi oleh tempat orang itu di mana berada. Cuma nanti akan hasil itu sesuai dengan paparan tadi itu kan ada tahun tanamnya. Nah, hasil dari tahun tanam itu nanti akan mempengaruhi hasil itu. Misal 2001 hasil produksinya sekian, setelah lagi dibagi dengan anggota atau sekian. Nah, jadi setiap tahun tanam itu hasil pasti berbeda. Selanjutnya itu ada permasalahan dari Koperasi Serba Usaha Tani Saio. Adapun tantangan atau permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan sektor perkebunan, yaitu yang pertama kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai. Yang kedua, semakin sulit untuk mencari tenaga kerja panen. Hal ini disebabkan telah banyaknya kebun dari masyarakat sehingga mereka itu lebih memilih untuk mengelola kebun mereka sendiri. Yang ketiga, kurangnya dukungan pelatihan dari pemerintah. Dan yang keempat, beban utang awal pengelolaan kebun. Jadi dalam proses pengelolaan kebun dari Koperasi Tani Saio ini itu dananya semuanya berasal dari mitranya yaitu PT Adimulya Agrolestari, sehingga hal ini menjadi beban utang bagi Koperasi Serba Usaha Tani Saio dan akan dicicil pelunasannya setelah masa panen tiba. Walaupun sejauh ini belum terdapat kerugian daripada hal ini, namun ini dapat menjadi masalah jika tidak diantisipasi ataupun jika tidak dikelola dengan baik. Tentang kegiatan sehari-hari terutama ada terkait dengan perkebunan. Yang tantangan-tantangan itu termasuk terkait dengan lapangan.
mungkin nanti masalah jalan. Kalau masalah terkait dengan hukum tidak ada bermasalah dengan itu. Cuma kadang kalau saat ini kita susah untuk mencari tanah gabah, tanah kerja panen untuk memanen, karena mungkin sudah terlalu banyaknya kebun masyarakat. Jadi orang-orang itu udah lapangan kerja sudah banyak gitu. Salah satu kendala kita mencari tenaga panen. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan koperasi simpan pinjam muda karya dan koperasi serba usaha Tani Saiyo. Adapun beberapa aspek, yang pertama itu fokus usaha. Koperasi simpan pinjam muda karya berfokus usahanya itu terhadap simpan pinjam, dan koperasi serba usaha Tani Saiyo fokus usahanya terhadap pertanian dan distribusi. Selanjutnya itu inovasi, yang mana koperasi simpan pinjam muda karya berinovasi pada aplikasi digital. Sedangkan koperasi Tani Saiyo, inovasinya itu pada pelatihan dan juga kemitraan agribisnis. Selanjutnya partisipasi anggota. Koperasi simpan pinjam muda karya, partisipasi anggotanya itu cukup aktif. Dan koperasi serba usaha Tani Saiyo, partisipasi anggotanya itu sangat aktif. Adapun dampak terhadap UMKM, koperasi simpan pinjam muda karya itu berdampak terhadap akses modal yang cepat, sedangkan koperasi serba usaha Tani Saiyo itu dampaknya terhadap UMKM dalam peningkatan produktivitas. Baik, selanjutnya itu ada strategi pemberdayaan UMKM oleh koperasi. Yang pertama itu koperasi simpan pinjam. Dari hasil wawancara dan juga observasi yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa masing-masing koperasi ini mengembangkan strategi pemberdayaan yang sudah sesuai dengan karakteristik anggota dan juga jenis usaha yang dijalankan. Koperasi simpan pinjam muda karya itu lebih menekankan pada akses permodalan mikro yang fleksibel, dengan bunga yang kompetitif dan juga tenor pengembalian yang disesuaikan dengan siklus usaha anggotanya masing-masing. Selain itu, koperasi ini mengedepankan pendekatan edukatif melalui pelatihan manajemen keuangan sederhana dan juga kewirausahaan dasar. Sedangkan koperasi serba usaha, itu koperasi serba usaha Tani Saiyo mengadopsi strategi integratif, yaitu dengan menyediakan seluruh rantai nilai usaha tani mulai dari input produksi hingga pemasaran hasil melalui kerjasama dengan mitra PT Adimulya Agrolestari dengan pendampingan insentif dan kolektivitas penjualan melalui strategi utama dalam peningkatan pendapatan petani anggota. Pelatihan berbasis praktik lapangan juga menjadi metode yang efektif dalam transfer pengetahuan. Adapun faktor pendukung keberhasilan koperasi, yang pertama itu kepemimpinan yang adaptif dan juga partisipasif. Kedua, koperasi menunjukkan kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan anggota dan juga responsif terhadap dinamika lingkungan usaha. Yang kedua itu ada kolaborasi eksternal. Koperasi serba usaha Tani Saiyo khususnya berhasil memanfaatkan jaringan kerjasama dengan pemerintah dan juga lembaga lain untuk memperluas akses sumber daya. Yang mana koperasi serba usaha di sini menjalankan kerjasama dengan PT Adimulya Agrolestari untuk mengelola perkebunan warga. Yang ketiga itu ada partisipasi aktif anggota, yang mana anggota secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan juga kegiatan koperasi menciptakan rasa kepemilikan yang kuat. Selanjutnya, permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pertama, terbatasnya kapasitas manajerial. Beberapa pengurus belum memiliki pelatihan formal dalam pengelolaan koperasi modern, sehingga menghambat inovasi organisasi. Kedua, kesulitan dalam memperluas jaringan pasar, terutama pada KSU Tani Saiyo yang masih bergantung pada pasar lokal. Ketiga, regulasi yang belum ramah koperasi kecil. Prosedur administratif dan persyaratan akses pendanaan dari pemerintah dinilai belum cukup inklusif untuk koperasi skala mikro dan kecil. Selanjutnya, analisis perbandingan strategi pemberdayaan. Dari perbandingan kedua koperasi tersebut, terlihat bahwa pendekatan pemberdayaan yang lebih efektif adalah yang menggabungkan aspek finansial, pelatihan, dan kolaborasi eksternal secara terintegrasi. KSP Muda Karya unggul dalam fleksibilitas pembiayaan dan efisiensi operasional, sedangkan KSU Tani Saiyo lebih unggul dalam pendampingan usaha dan kolektivisasi produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi ideal dalam konteks pemberdayaan UMKM adalah koperasi yang mampu menyeimbangkan antara dukungan finansial dan non-finansial secara simultan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam adalah: pertama, kredit macet; kedua, kurangnya diverifikasi layanan; ketiga, partisipasi anggota dalam keputusan strategis; keempat, persaingan dengan lembaga keuangan digital. Sedangkan koperasi serba usaha adalah: 1. Kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai; 2. Semakin sulit untuk mencari tenaga kerja permanen; ketiga, kurangnya dukungan pelatihan dari pemerintah; keempat, beban utang awal pengelolaan kebun. Materi selanjutnya yaitu alternatif kebijakan untuk koperasi simpan pinjam. Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing koperasi simpan pinjam, diperlukan sejumlah kebijakan inovatif dan adaptif. Kebijakan ini mencakup aspek manajemen risiko, pelayanan anggota, digitalisasi serta kemitraan strategis. Yang pertama itu ada penguatan sistem manajemen risiko dan keuangan. Penerapan kredit scoring berbasis data, yaitu menilai kelayakan peminjaman secara objektif untuk mengurangi risiko kredit macet. Selanjutnya ada edukasi keuangan berkala, yaitu memberikan pemahaman kepada anggota agar lebih bijak dalam mengelola pinjaman dan simpan pinjam. Diversifikasi produk pinjaman, yaitu menyediakan pinjaman konsumtif dan produk sesuai kebutuhan anggota. Selanjutnya ada pembentukan unit penagihan khusus, yaitu mengelola penagihan secara profesional dengan pendekatan persuasif, bukan intimidatif. Yang kedua ada transparansi dan keterlibatan anggota. Yang pertama itu ada forum anggota berkala, yaitu sarana berkomunikasi terbuka antara pengurus dan anggota dengan laporan keuangan yang transparan. Selanjutnya ada sistem voting digital, yaitu mempermudah pengambilan keputusan dalam pemilihan pengurus dan kebijakan koperasi. Selanjutnya ada pelatihan kaderisasi anggota, yaitu menyediakan calon-calon pemimpin koperasi dari kalangan anggota sendiri agar koperasi terus berkelanjutan.
Yang ketiga itu ada pengembangan produk dan kemitraan strategis, produk simpan berjangka dan asuransi mikro, menjawab kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan anggota. Selanjutnya ada kemitraan dengan UMKM lokal, yaitu meningkatkan penyaluran dana produktif serta memperkuat ekonomi lokal melalui dukungan usaha mikro. Selanjutnya ada kolaborasi dengan fintech, yaitu bekerjasama dengan platform keuangan berbasis syariah atau sosial untuk memperluas akses layanan keuangan. Yang keempat itu ada transportasi digital, yaitu digitalisasi layanan simpan pinjam, penggunaan aplikasi koperasi untuk transaksi yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada adopsi teknologi seperti mobile dan e-wallet koperasi, yaitu memberikan kemudahan transaksi bagi anggota di era digital. Yang terakhir ada penyederhanaan proses pinjaman, yaitu membuat proses lebih cepat, mudah, dan efektif dibanding lembaga keuangan lainnya. Materi selanjutnya yaitu alternatif kebijakan koperasi serba usaha. Untuk meningkatkan peran dan kinerja koperasi serba usaha, diperlukan kebijakan yang menyentuh 3 aspek utama, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Yang pertama itu ada penguatan infrastruktur jalan usaha tani, yaitu akses jalan yang baik sangat penting untuk kelancaran distribusi hasil panen. Oleh karena itu diperlukan yang pertama itu ada mendorong kemitraan antara koperasi, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam pembangunan jalan usaha tani. Selanjutnya ada mengajukan proposal pembangunan jalan melalui dana desa atau program padat karya. Yang ketiga ada melakukan pemetaan wilayah yang menjadi prioritas untuk pembangunan akses jalan demi efisien distribusi. Yang kedua ada pengembangan SDM dan ketenagakerjaan lokal, yaitu SDM yang handal menjadi kunci sukses koperasi yang dilakukan. Yang pertama ada menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi, LSM, dan Dinas Pertanian untuk pelatihan teknis. Selanjutnya menyusun program pelatihan berdasarkan kebutuhan lokal dan mengajukan ke pemerintahan daerah. Terus yang ketiga ada rutin memberikan pelatihan manajemen bagi pengurus koperasi. Selanjutnya melibatkan pemuda dengan desa melalui pelatihan petani agar tertarik pada sektor ini. Dan selanjutnya ada memberikan insentif atau bagi hasil untuk tenaga kerja lokal. Terus ada memperkenalkan alat bantu panen sederhana guna menghemat tenaga dan meningkatkan efisien. Yang ketiga yaitu pembuatan pembiayaan dan manajemen keuangan. Masalah modal sering jadi penghambat usaha koperasi. Alternatif solusinya, yang pertama itu ada mendorong restrukturisasi pinjaman koperasi lewat KUR atau kredit lunak dari BUMN, yaitu membentuk dana simpan pinjam internal koperasi sebagai modal awal anggota. Yang kedua ada menyediakan pendamping manajemen keuangan untuk mengurangi risiko gagal bayar dan menjaga keberlanjutan usaha. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 2 koperasi yang memiliki model usaha berbeda, yaitu KSP Muda Karya dan KSU Tani Sayo di Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM anggotanya sangat dipengaruhi oleh bagaimana koperasi dikelola dan dijalankan. Meskipun masing-masing koperasi memiliki fokus usaha yang berbeda, keduanya mampu memberikan dampak positif apabila dijalankan dengan manajemen yang baik, transparan, serta melibatkan anggota secara aktif. KSP Muda Karya terbukti efektif dalam memberikan akses pemodalan bagi UMKM anggotanya, khususnya yang belum tersentuh layanan keuangan formal. Di sisi lain, KSU Tani Sayo lebih unggul dalam aspek pemberdayaan melalui pelatihan, penyediaan sarana produksi, dan dukungan pemasaran hasil usaha. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model koperasi yang mutlak lebih baik, melainkan efektivitas koperasi sangat bergantung pada kesesuaian programnya. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.